dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka menjalankan sholat subuh berjamaah, dan kita teruskan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah, kita semua menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua selaku umatnya selalu berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehat Pak Bu? Udah siap pulang? Nggak pulang, alhamdulillah. Jadi masih menunggu kapling. Di sini karena akhir bulan Ramadan, maka sebelum kita melanjutkan, saya perlu menyampaikan permohonan maaf atas semua yang sudah kita jalani selama bulan Ramadan, mungkin dari semua ustadz-ustadz dan semua pengurus-pengurus yang masih banyak kekurangan, kekhilafan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memaklumi dan memaafkannya. Karena bulan penutupan, maka di sini saya akan menyampaikan yaitu firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah. Allah firman-Nya, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin, dan seterusnya di akhir surat Al-Waqi'ah. Dalam akhir surat Al-Waqi'ah tersebut, menurut ulama ahli tafsir, mereka sama menerangkan bahwa setelah kita hidup di dunia tentunya akan balik, akan kembali di hadapan Allah. Maka Allah firman-Nya, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan. Ketika masa hidupnya itu orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan kembali di hadapan Allah dengan membawa rahmat Allah, akan mendapatkan balasan-balasan yang sangat istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatun Na'im, tempatnya adalah surga yang merupakan tempat kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan pada masa hidup di dunia ini. Terus yang nomor 2, kata Allah, ketika dia itu min ashabil yamin, dari golongan kanan, karena nanti ada tiga golongan Pak Bu, ketika dicabut rohnya ada 3 golongan. Yang pertama adalah muqarrabin, golongan muqarrabin yang mereka itu dekat dengan Allah, tentunya para nabi, para rasul, kemudian para wali-walinya Allah, wasyuhada wassolihin, kemudian para orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh-soleh, yang siddiqin, yang mereka benar-benar menjalankan perintah Allah. Nanti ada lagi golongan yang selanjutnya, di bawah itu semuanya adalah orang-orang awam, ashabul yamin. Jadi mereka itu orang yang beriman, namun tingkatnya, derajatnya belum sampai ke derajat para nabi, belum sampai ke derajat para wali, belum sampai derajatnya para syuhada wasiddiqin.
seperti kita semua. Bagaimana orang yang ashabul yamin, orang yang mereka itu golongan kanan, fasalamun. Ya, kata Allah, mereka nanti akan selamat. Orang-orang yang golongan kanan, mereka nanti akan selamat. Namun ada lagi golongan satunya, ya, yang mereka itu golongan kiri yang mukadzibin, kata Allah, ya, orang-orang yang mendustakan syariat-syariatnya Allah, mendustakan agamanya Allah, mendustakan Rasulnya Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, pada hari raya kita itu bisa mengambil ibrah, Bapak Ibu. Bisa mengambil pelajaran ketika hari raya. Ada golongan-golongan yang muqarrabin, yang mereka itu semuanya serba istimewa. Sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan baju-baju yang bagus, tempat-tempat yang mulia, kendaraan-kendaraan yang mewah. Kita bisa, ya, muhasabah diri kita. Bisakah kita nanti ketika kembali di hadapan Allah menjadi orang-orang yang istimewa, menjadi orang-orang yang bisa memakai pakaian yang bagus, bisa memakai kendaraan-kendaraan yang bagus, kumpul bersama keluarga, anak, cucu, dan lain sebagainya. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa pada yang level pertama, level tertinggi, kita bisa di bawahnya, yaitu ashabul yamin, orang-orang yang bisa, ya, menikmati kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya, pulang-pulang walaupun tidak pakai pakaian yang bagus, tidak bawa, ya, cuan yang banyak, ya cukup untuk pulang. Bisa bersama keluarga, semuanya selamat, alhamdulillah. Yang celaka, yang mereka itu ashabus simal, yang oleh Allah diterangkan mukadzibin, orang-orang yang pendusta. Sehingga nanti di akhirat mereka menjadi gelandangan, menjadi orang-orang yang tersiksa. Yang lain bisa senang berkumpul dengan keluarga, pakai pakaian yang bagus, dia masih dipukuli oleh malaikat, disiksa oleh malaikat, menjadi gelandangan di akhirat. Demikian juga ketika hari raya yang kita hadapi ini. Seperti itu, Pak Bu, ada orang-orang yang masih di penjara, dia dipukuli oleh penjaga penjara, disiksa, disuruh bekerja, dan seterusnya. Tidak bisa berkumpul dengan keluarganya, tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka dari itu kita harus benar-benar berusaha mendekatkan diri kepada Allah agar nanti kita benar menjadi orang yang Idul Fitri, kembali ke suci. Yang banyak sudah diterangkan oleh para ustadz bahwa ketika kita diperintah untuk berpuasa, tujuannya adalah agar la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran Allah juga menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian pada ampunan Allah dan pada menuju ke surganya Allah. Apa maksudnya kita disuruh segera oleh Allah? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, artinya kita disuruh segera untuk menjalankan syariat Islam. Ada juga yang menjelaskan kita disuruh segera menjalankan kewajiban-kewajiban termasuk sholat 5 waktu dan seterusnya.
agar kita benar-benar mendapatkan ampunan, mendapatkan surganya Allah, yang surganya Allah itu disediakan ya kepada orang-orang yang takwa. Siapa yang takwa di surat Al-Imran tersebut disebutkan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau sempit, keadaan susah ataupun senang, keadaan sakit ataupun sehat. Apapun keadaan kita, oleh Ibnu Katsir diterangkan bahwa ya bagaimanapun keadaan kondisi kita, tidak terhalang untuk mentaati Allah, tidak terhalang untuk menginfakkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang muttaqin, yang oleh Allah disediakan, yaitu surganya Allah. Maka dalam suatu pertemuan Rasulullah bersama para sahabatnya, beliau ketika berkhutbah mengatakan atau bersabda, siapakah di antara kalian yang mengetahui tentang as-su'luk? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian as-su'luk? Maka para sahabat menjawab, yaitu su'luk adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta, la malalah. Mereka itu tidak mempunyai harta ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Bukan. Orang yang sebenar-benarnya, orang yang su'luk, yaitu orang yang fakir atau orang yang miskin, adalah orang-orang yang mempunyai harta, namun mereka itu tidak menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam keadaan hartanya yang banyak ditumpuk-tumpuk, akhirnya dia meninggal, harta tersebut tidak berguna bagi dirinya. Kan dapat digunakan oleh ahli warisnya, betul ya, namun bukan berarti ketika digunakan oleh ahli waris kita serta-merta mendapatkan pahala. Enggak. Dibuat apa oleh ahli waris kita? Maka dalam suatu kesempatan juga Rasulullah bertanya, siapa orang yang suka harta ahli waris daripada hartanya sendiri? Para sahabat jawabnya, tidak ada seorang pun ya Rasulullah. La ahada, jawab para sahabat, tidak ada seorang pun yang menyukai hartanya ahli waris daripada harta dia sendiri. Kemudian Rasulullah menjawab, semua orang itu lebih mencintai hartanya ahli waris daripada harta sendiri. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah, hartanya ahli waris malah justru ia cintai daripada harta sendiri? Apa jawab Rasulullah? Yang harta dia itu ketika ia infakkan di jalan Allah, itulah harta dia sendiri. Yang ia makan, ia habiskan, itulah yang harta dia sendiri. Yang ia pakai sampai rusak, itulah harta dia sendiri. Adapun sisanya yang mungkin masih ada di bank, mungkin masih disimpan di tempat ini dan itu semuanya adalah harta ahli waris. Coba ketika masjid mengedarkan kotak, berapa Pak Bu yang kita isikan ke kotak itu? 10.000? Ah, kebesaran, masih bisa beli paketan. 2.000 aja lecet.
ada di kantongnya ada 10.000, ada 5.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 100.000, pasti yang dipilih nanti yang 2.000. Gak seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Jarang sekali ketika ada kotak amal lewat, kemudian di dompet kita ada macam-macam uang itu, terus kemudian kita memilih yang 100.000 yang kita masukkan ke kotak amal. Makanya oleh Rasulullah diterangkan lebih mencintai hartanya ahli waris daripada mencintai harta kita sendiri. Padahal yang dimasuk ke kotak itu jelas-jelas milik kita. Insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Tapi ya itu Bu, berat ya. Jarang sekali ada orang-orang yang terpilih oleh Allah yang mereka itu ya suka menginfakkan hartanya. Ketika ada kotak amal, memilih yang 100.000 yang masuk kotak amal daripada yang lain, itu ada, namun jarang sekali ya, bisa dihitung. Mungkin di Kapling ini hanya beberapa orang. Nah, coba nanti hari raya bagaimana? Nanti yang menghitung uang kotak ya, uang infak di hari raya, banyakan yang 100.000 atau yang 2.000? 5.000. Itu Pak Bu. Terus kemudian pertanyaan Rasulullah kepada sahabat pada saat itu bertanya lagi, hal tadruna ar-raqub, apakah kalian mengetahui ar-raqub? Maka para sahabat menjawab, ar-raqub ya, man laisa lahu walad. Raqub adalah orang yang tidak mempunyai anak ya Rasulullah. Orang mandul itu orang yang tidak mempunyai anak. Apa jawab Rasulullah? Bukan ya. Orang yang mandul adalah orang yang dia itu mempunyai anak tapi ya tidak dididik dalam ajaran-ajaran yang benar, tidak diajari dalam syariat Islam cara membaca Al-Quran yang benar, begini, begitu dan lain sebagainya. Bahkan ada TPQ, tidak mau memasukkan TPQ karena sayang kalau di TPQ nanti bayar. Padahal ketika anaknya kursus harus membayar berapa kali pertemuan, mungkin 4 kali atau 8 kali pertemuan, harus membayar 200.000. Kalau di TPQ disuruh membayar 50.000 saja berat. Ada di sini Pak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Punya anak tapi sayang untuk mengeluarkan uang demi anaknya, faham agamanya Allah, faham syariatnya Allah, sehingga ketika orang tuanya wafat, yang mempunyai anak itu wafat, tidak pernah mendapatkan suatu pahala-pahala ataupun suatu kebaikan-kebaikan dari anaknya, karena anaknya tidak pernah dididik. Bahkan banyak di antara kita yang anaknya dibiarkan ya untuk main-main, berisiki orang sholat, lari-larian, ya main apa, dibiarkan saja. Hati-hati Pak Bu, anak adalah merupakan titipan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita yang tidak hati-hati, nanti dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah, tentu kita akan menyesal.
Jadi itu tadi ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang muttaqin adalah orang yang mampu, orang yang bisa atau mau memberikan ya sebagian rezekinya fis sarra' wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sakit ataupun ya sehat. Itulah orang-orang yang muttaqin. Terus yang nomor 2, wal kadhiminal ghaib. Orang-orang yang muttaqin yang diterangkan oleh Allah, orang yang mau menahan kemarahan. Wal kadhiminal ghaib. Dia mau menahan amarahnya. Marah, apalagi puasa. Ya. Jadi jangan marah. Marah itu adalah ya merupakan alat ya setan untuk menjerumuskan kita, untuk menyesatkan kita. Maka kita harus menahan amarah. Kalau ingin menjadi orang-orang yang takwa, kita harus menahan amarah kita. Bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali, enggak. Imam Ghazali menjelaskan, kita diberi marah itu harus bisa menempatkan marah kita pada sesuatu yang benar. Jangan sampai ya kita tidak ada marah sama sekali sehingga ya ajaran ataupun syariat ajaran agama Islam diinjak-injak, dihina, dilecehkan, kemudian kita tidak ada marah, enggak. Kata Imam Ghazali, jadi kita harus menempatkan marah pada sesuatu yang benar. Ketika ya ajaran Islam, syariat Islam dilecehkan, maka kita harus marah. Atau ya kita mengetahui perbuatan-perbuatan kemungkaran, maka kita harus marah. Itu marah yang positif. Tapi kalau marah yang kita sendiri dibuat marah, kita harus menahan diri, Pak Bu. Nah, tapi kalau syariatnya Allah yang dihina, maka kita harus marah. Tapi ketika kita yang dibuat marah, kita harus menahan diri. Karena ya, ketika kita bisa menahan amarah kita, barang siapa, kata Allah, orang yang dibuat marah, kemudian dia itu tidak marah, menahan dirinya, maka hatinya oleh Allah dipenuhi dengan rasa iman dan rasa aman. Bahkan ya ketika dia menahan marah, padahal bisa melampiaskan kemarahannya kepada orang yang membuat marah, maka oleh Allah nanti akan disuruh memilih bidadari-bidadari yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang menahan marah. Itu. Bahkan pada suatu riwayat, Pak Bu, ada seseorang yang menguji cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Ketika Sayyidina Hasan bin Ali menjadi khalifah, ya, itu ada orang yang menguji seberapa kesabaran Hasan bin Ali. Akhirnya Hasan bin Ali dimaki-maki, dikata-katain ya jelek dan lain sebagainya. Nah, Hasan bin Ali ketika dikata-katain dengan kata-kata yang jelek, kasar dan lain sebagainya, wa huwa yatabassamu. Hasan bin Ali tersenyum melihat orang itu, tersenyum. Akhirnya orang tersebut berkata, faqala lahu ar-rajul in satamtani wahidatan satamtuka mi'ah. Jikalau engkau memaki-maki aku, mengata-ngatain buruk kepadaku, niscaya satu kali saja akan aku balas 100 kali. Itu kebiasaan kita, Pak Bu. Ketika ya kita dibuat kecewa oleh seseorang, sekampung kita bilang tuh ya
membuat kecewa aku, sudah saya tolong, sudah saya gini. Nah, ternyata balasannya apa? Sekampung kita bilangi ketemu ya Bu Laila, diceritakan kepada ketika bertemu dengan Bu Rini, diceritakan ketika ketemu bu yang lain, diceritakan, semua diceritai, sehingga ya dosanya yang membuat kecewa kita, yang membuat hati kita marah itu satu, kita menceritakan keburukan dia. Ya, kita sudah melakukan pada 100 orang. Berarti dosa kita 100 kali. Ya. Jadi ketika Sayyidina Hasan dimaki-maki, dikata-katain yang buruk, ya, maka dia tersenyum. Terus kemudian orang tersebut mengatakan, jikalau engkau mengata-ngatai aku 1 kali, niscaya akan aku balas 100 kali. Apa jawab Hasan? Ya, Sayyidina Hasan, ing satamtani mi'ah ma satamtuka wahidatan. Ya, jikalau engkau mengata-ngatain buruk, menjelek-jelekan aku 100 kali, tidak akan aku balas sekali sekalipun. Maka orang tersebut langsung ya menundukkan dirinya di hadapan Sayyidina Hasan dan mengatakan, anta ya ala khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau benar-benar meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ketika diludahi, coba kalau kita yang diludahi, Bu, Pak, gimana? Ada yang enggak marah kira-kira? Gak ada. Yang ustadz pun gak mungkin gak marah ya. Itu ketika diludahi. Tapi apa Rasulullah ketika diludahi, ke masjid diludahi sudah menjadi langganan. Ketika dia sakit, malah justru Rasulullah pertama kali yang jenguk dia, yang membawakan makanan untuk dia, sampai dia sendiri takut, wah ini celaka, ini Muhammad datang, pasti akan membalas aku ini, menghukumku. Nah, itulah Rasulullah. Bahkan ketika dimaki-maki oleh orang di pinggiran pasar, ya, namun oleh Rasulullah setiap hari disuapi karena dia buta. Sehingga pada suatu saat ketika Rasulullah sudah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar penasaran, wahai Aisyah, apa yang belum aku lakukan ya ketika Rasulullah melakukannya, perbuatan yang Rasulullah kerjakan. Maka Siti Aisyah menjawab, ya wahai abi, wahai bapakku, ya, yang belum engkau lakukan menyuapi orang yang di pinggir pasar, dia buta, dia selalu memaki-maki Rasulullah setiap saat. Namun oleh Rasulullah disuapi. Nah, ketika digantikan oleh Abu Bakar, ya, yang menyuapi Abu Bakar sambil dia itu terus mengatakan, ya, Rasulullah dan Muhammad jelek, Muhammad gila dan lain sebagainya, ya, terus maki-maki Nabi Muhammad. Nah, ketika disuapi oleh Abu Bakar agak kesel. Akhirnya Abu Bakar nyuapinya agak kasar. Akhirnya bertanya orang tersebut, siapa kamu? Aku adalah orang yang biasa menyuapimu. Bukan. Ya bukan, yang biasa yang menyuapi aku adalah orangnya halus, orangnya ya baik. Jadi aku disuapi dengan penuh kesayangan, penuh perhatian. Kalau kamu kasar ini. Akhirnya Abu Bakar menjelaskan, yang menyuapi kamu dulu adalah orang yang selalu kamu maki-maki, sedangkan saya adalah Abu Bakar mertuanya. Begitu Pak Bu. Jadi ya, ini bahan koreksi kita sendiri.
Ya, jadi oleh Allah dijelaskan orang yang takwa adalah orang yang bisa menahan diri, menahan amarahnya. Terus yang selanjutnya wal afina 'anin nas, dan mau memaafkan orang lain. Ini adalah orang yang takwa. Maka kesempatan yang baik Pak Bu, ketika kita hari raya untuk bersilaturahmi ke saudara, ke teman, ke tetangga, kita minta maaf. Mohon maaf lahir batin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, ya, man sarahu ayyusrafa al bunyan wa turfa'alahu ad-darajat. Barang siapa yang ingin, ya, atau yang senang dia dibangunkan dengan bangunan yang bagus, yang mulia, terus kemudian dia juga ingin derajatnya tinggi di sisi Allah. Ada di hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ya, barang siapa yang ingin mendapatkan suatu kelebihan, ya, suatu karunia yang lebih dari sisi Allah, dan nanti ketika pada hari kiamat dihisab dengan hisaban yang ringan oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah, ya, maka dia mau, ya, memaafkan, fal ya'fu amman dolamahu, hendaknya ia mau memaafkan kepada orang-orang yang berbuat dolim kepadanya. Ini lebih umum, kata ulama, lebih umum daripada menahan marah. Ya. Jadi mau memaafkan kepada orang-orang yang berbuat dolim kepada kita, insya Allah oleh Allah akan dibangunkan suatu istana di surganya Allah dengan bangunan yang istimewa. Terus yang nomor 2, kata Rasulullah, jadi yang ingin, ya, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ingin dibangunkan bangunan yang istimewa oleh Allah, ya, di samping dia memaafkan kepada orang-orang yang berbuat dolim, hendaknya, ya, dia mau bersilaturahmi kepada orang-orang yang tidak mau silaturahmi kepada kita, atau yang memutuskan hubungan keluarga dengan kita. Itu Pak Bu, nilainya besar. Ya, ketika kita misalnya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, membalas saja itu ya hampir semua orang bisa. Tapi kalau kita, ya, menyambung silaturahmi, kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang tidak mau silaturahmi kepada kita, itulah yang mendapatkan nilai lebih dari sisi Allah. Yang nomor 3, wa'atiman haromaka, dan mau memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepada kita. Itu yang akan mendapatkan bangunan yang megah, bangunan yang istimewa, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Jadi termasuk golongan orang yang takwa yang nomor 3. Jadi afina 'anin nas, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, kemudian orang-orang yang takwa yang selanjutnya, yaitu ketika dia berbuat kedzaliman, berbuat suatu perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah, ya, kemudian dia ingat kepada Allah segera, ya, kemudian dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika berbuat dolim Pak Bu, baik mendolimi diri kita, ya, ketika kita hubungan kita kepada Allah, ataupun kita berbuat dolim kepada sesama manusia, hendaknya kita segera ingat Allah dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang-orang yang takwa.
Karena kedoliman terhadap Allah, misalnya kita disuruh menjalankan sholat 5 waktu dengan awal waktu, kemudian kita ulur sampai habis waktunya belum menjalankan sholat misalnya. Kedoliman kepada Allah, itu mudah untuk memohon maaf. Allah ketika kita datang di hadapan Allah, kita memohon maaf kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Namun ketika berbuat dolim kepada sesama anak cucu Adam, sesama manusia, Pak Bu, itulah yang berat. Ketika kita mungkin mengambil hak orang lain, memakai hak orang lain, ataupun kita mengganggu suatu haknya orang lain, atau kita menghancurkan harga dirinya orang lain, maka nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungan jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah ketika mau wafat, Pak Bu, ketika mau wafat, Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang pernah aku perlakukan suatu kesalahan, aku berbuat salah kepadanya, berbuat dolim kepadanya, maka balaslah pada saat ini. Sahabat sama terdiam, Pak Bu. Akhirnya Rasulullah mengulangi pertanyaan, siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi, maka balaslah saat ini. Sahabat masih terdiam. Ketika diulangi 3 kali, maka ada sahabat yang namanya Ukasah angkat tangan, saya ya Rasulullah yang pernah engkau dolimi. Akhirnya Rasulullah dan sahabat-sahabat semua pandangannya menuju ke Ukasah yang angkat tangan, saya adalah orang yang pernah engkau dolimi. Akhirnya Rasulullah bersabda, apa yang pernah aku lakukan kepadamu sehingga engkau membuat hatimu kecewa, hatimu sakit. Akhirnya Ukasah tersebut menjawab, ya Rasulullah, pada suatu hari aku sedang bersama-sama engkau menaiki unta. Pada suatu saat untamu sulit dikendalikan, sehingga ketika engkau sulit mengendalikan unta, sebagaimana manusia biasa, Pak Bu, ketika sulit mengendalikan binatangnya, akhirnya binatang tersebut dicambuk. Akhirnya Rasulullah pun juga begitu, kata Ukasah. Jadi ketika engkau sulit mengendalikan untamu, akhirnya engkau mencambuk untamu. Tapi ketika engkau mencambuk untamu, cambukmu mengenai aku. Itu menunjukkan kedzaliman terhadap manusia itu sangat berat. Rasulullah sangat hati-hati ketika beliau mau wafat. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada Ukasah, kalau begitu wahai Ukasah, pada saat inilah engkau akan membalas sesuatu yang membuat engkau sakit dari aku. Maka Rasulullah memanggil Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, pergilah ke rumah Fatimah, ambillah cambukku di rumah Fatimah, bawa ke sini. Para sahabat, Pak Bu, ketika itu sama menangis, sama sedih. Kok ada orang yang tega mau membalas Rasulullah, mau mencambuk Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah orang yang mulia, orang yang terbaik di antara mereka.
yang suka memaafkan, yang suka berbuat kebaikan-kebaikan kepada siapapun, bahkan kepada musuh-musuhnya Rasulullah selalu berbuat baik. Akhirnya Bilal karena diperintah oleh Rasulullah pergi ke rumahnya Siti Fatimah. Akhirnya sampai di rumah Siti Fatimah, ketuk pintu sambil memberi salam. Kemudian ditanya oleh Siti Fatimah, siapa yang di luar? Aku adalah Bilal. Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengambil cambuk. Akhirnya Siti Fatimah bertanya, wahai Bilal, Rasulullah mengambil cambuk untuk apa? Akhirnya Bilal menjelaskan bahwa Rasulullah ingin mengembalikan kedoliman. Jadi ingin, karena dulu ketika pernah naik unta itu bersama Ukasah, ketika itu kata Ukasah untanya Rasulullah sulit dikendalikan, akhirnya Rasulullah mencambuk untanya namun mengenai Ukasah. Akhirnya Fatimah berkata, wahai abahku yang gak pernah berbuat kejahatan-kejahatan, wahai abahku yang mulia dan lain sebagainya. Ya sedih Pak Bu, namanya anak. Akhirnya cambuk tersebut diambil oleh Siti Fatimah, diberikan kepada Bilal. Setelah sampai di tempat itu, para sahabat termasuk yang pertama kali adalah Abu Bakar berkata, wahai Ukasah, daripada engkau mencambuk Rasulullah, aku saja sebagai gantinya Rasulullah, maka cambuklah aku. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, duduklah engkau. Aku tahu seberapa cintamu kepadaku. Aku tahu seberapa ketaatanmu kepadaku, wahai Abu Bakar. Abu Bakar duduk, kemudian Umar yang berdiri, wahai Ukasah, saya saja. Dan seterusnya sampai Ali, sampai cucunya Rasulullah juga begitu, ingin menggantikan Rasulullah yang dicambuk. Akhirnya setelah semua oleh Rasulullah disuruh duduk, kemudian Rasulullah mempersilahkan, wahai Ukasah, pada saat inilah segera engkau kembalikan kedzalimanku terhadapmu, cambuklah aku. Apa kata Ukasah? Wahai Rasulullah, ketika engkau mencambukku, aku tidak memakai pakaian, maka aku ingin membalasmu dengan cambuk ini dalam keadaan engkau tidak pakai pakaian, biar sama ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melepaskan bajunya. Pada saat itulah Ukasah tidak menyambuk Rasulullah, namun malah justru memeluk Rasulullah, mencium punggung Rasulullah dan sambil berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku mencambukmu? Engkau adalah Rasulku, engkau adalah orang yang sangat aku cintai. Namun saya ini ya Rasulullah ingin menemukan kulitku dengan kulitmu. Apa jawab Rasulullah ketika seperti itu? Para sahabat akhirnya bengong. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah Ukasah. Itu Pak Bu. Jadi Rasulullah pun sangat berhati-hati. Bahkan dalam suatu majelis bersama sahabat Rasulullah ketika dalam majelis taklim seperti ini Pak Bu, di tengah-tengah sahabat Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan masuk orang ahli surga, calon penghuni surga. Sahabat sama penasaran Pak Bu, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah calon penghuni surga? Kalau seandainya kitanya sudah dikatakan oleh Rasulullah seperti itu, sudah tidak usah sulit-sulit untuk tahajud sih Pak.
Tidak usah sulit-sulit untuk capek-capek untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Jadi sahabat sama penasaran, akhirnya masuklah seseorang yang dia itu ya masih basah wajahnya dengan air wudhu, bahkan menurut riwayat jadi jenggotnya masih netes-netes air wudhu, sambil menenteng sandalnya ya dia memberi salam, kemudian dia sholat 2 rakaat, setelah itu duduk di tengah-tengah para sahabat ya. Terus kemudian di lain hari ya Rasulullah juga berada di majelis ya di tengah-tengah para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda lagi dengan sabda yang sama, sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Akhirnya sahabat penasaran, siapa yang disabdakan oleh Rasulullah yang hari ini? Akhirnya masuklah orang yang pertama kali disabdakan oleh Rasulullah. Jadi dalam keadaan masih netes-netes ya air wudhunya, dia sambil menenteng sandalnya, kemudian dia sholat 2 rakaat, memberi salam dan seterusnya. Ya, sampai 3 kali Rasulullah bersabda dengan sabda yang sama, akan masuk ya di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Nah, setelah ya 3 kali disabdakan oleh Rasulullah, akhirnya sahabat ya Abdullah ibnu Amrin ibnu As penasaran, apa amal istimewa orang ini? Ya, apa amalan istimewanya? Apakah dia itu tahajud semalam penuh? Atau dia itu setiap siangnya puasa? Atau amalan-amalan yang lain yang ia amalkan? Maka aku ingin tahu apa amal dia itu. Akhirnya ya setelah selesai majelis, Abdullah ibnu Amrin ibnu As berkata kepada orang yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah calon penghuni surga itu. Jadi 3 kali ya itu orangnya sama, tetap orang itu. Akhirnya Abdullah ibnu Amrin ibnu As setelah selesai majelisnya Rasulullah langsung menemui dan berkata kepada orang tersebut, aku sedang ada perselisihan dengan orang tuaku dan aku bersumpah tidak akan menginap di rumah kedua orang tuaku. Ketika itu Abdullah ibnu Amrin ibnu As masih belum punya rumah sendiri, ya masih belum menikah. Nah, terus kemudian Abdullah ibnu Amrin ibnu As berkata, apakah boleh aku menginap di rumahmu untuk menjalankan sumpahku ini? Maka orang tersebut menjawab, boleh, silahkan wahai saudaraku, ya nginaplah di rumahku. Akhirnya ketika ya menginap di rumahnya, ingin tahu Pak Bu, penasaran apa amalan orang ini, oleh Rasulullah disabdakan dia adalah calon penghuni surga. Akhirnya ya Abdullah ibnu Amrin bin As ya ketika orang tersebut tidur setelah selesai sholat isya ya zikir-zikir sedikit kemudian tidur. Ya diperhatikan terus Abdullah ibnu Amrin bin As nggak tidur Pak Bu, ingin tahu apa amalnya. Mungkin ketika malam bangun malam dan seterusnya. Ya, ternyata ya ketika dia kebangun itu hanya zikir ya zikir kemudian ya terus tidur lagi. Ya semalaman nggak tahajud, nggak seperti bapak ibu, enggak. Jadi dia cuma ya membalikkan tubuhnya sambil dikir-dikir sedikit terus tidur lagi gitu. Nggak tahajud sama sekali semalaman itu. Ya sampai subuh, ya adzan subuh dia langsung ke tempat wudhu dan dia wudhu menjalankan sholat subuh berjamaah. Akhirnya Abdullah ibnu Amrin ibnu As berkata dalam hati, mungkin pada hari ini belum ketahuan ya.
Jadi siangnya juga nggak puasa. Jadi amalnya kok biasa aja. Ya. Harus nginep berapa hari lagi ini supaya ketahuan. Ya. Akhirnya hari kedua masuk waktu malam setelah Isya, ya langsung biasa zikir-zikir, kemudian tidur. Ya, tidur. Abdullah ibnu Amr bin As ya pura-pura tidur karena untuk mengetahui apa amalnya orang tersebut, keistimewaannya apa. Akhirnya ya ketika diperhatikan, ketika terbangun dari tidur hanya zikir-zikir ya sedikit, membalikkan badan terus tidur lagi sampai subuh juga. Ya. Sampai 3 hari 3 malam diperhatikan, tidak ada lebihnya amalnya. Jadi hanya menjalankan sholat 5 waktunya ditambah dengan rawatibnya, ya, dan tidak puasa juga, tidak banyak zikirnya seperti Bapak Ibu Masjid Al-Ikhlas, enggak. Baca Al-Quran ya enggak. Ya. Akhirnya Abdullah ibnu Amr bin As terang-terangan, ya akhi, wahai saudaraku, sebenarnya aku enggak ada masalah dengan orang tuaku. Dan aku enggak bersumpah tidak akan tidur di rumah orang tuaku, enggak. Cuma ya karena beberapa kali Rasulullah ya ketika berada di majelis taklim, ya majelisnya Rasulullah, kami berkumpul bersama Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah bersabda akan masuk calon penghuni surga. Karena kami penasaran siapa orangnya, ternyata yang masuk engkau. Sampai 3 kali disabdakan oleh Rasulullah, di lain hari tetap engkau, di lain hari tetap engkau. Akhirnya aku penasaran, aku menginap di rumahmu, ingin tahu apa amalmu yang istimewa. Namun saya perhatikan selama aku tidur di rumahmu, engkau juga enggak tahajud semalam penuh, enggak, bahkan 2 rakaat saja enggak. Kalah saya jamaah Masjid Al-Ikhlas. Jangan merasa bangga dulu, Bu. Baca Al-Qur'annya kalah sama ibu-ibu majelis MTKI. Jadi kamu juga enggak banyak ibadah-ibadah yang lain, hanya sholat 5 waktu dengan sholat rawatib. Ya. Terus apa amalmu yang istimewa sampai Rasulullah bersabda seperti itu? Akhirnya dia menjawab, ya akhi, amalku sebagaimana yang engkau ketahui. Jadi aku setiap harinya ya begitu-begitu aja. Ya, namun ya ketika aku mau tidur itu pokoknya hatiku saya plongkan. Jadi saya sudah walaupun pernah ya didolimi, pernah dibuat jengkel, dibuat ya dikata-katain yang buruk oleh orang lain, hatiku ketika mau tidur, ya Allah, semua orang baik sekali. Ya, mereka tidak ada yang buruk kepadaku, ya Allah. Jadi hatinya bersih dari berbuat dolim kepada siapapun, berprasangka buruk kepada siapapun, dengki dan lain sebagainya, tidak ada Pak Bu. Jadi dia setiap mau tidur, ya Allah, semua orang itu baik, ya, gak pernah berbuat dolim kepadaku sedikit pun, ya Allah. Nah, akhirnya apa jawab Abdullah ibnu Amr ibnu As? Ya ini yang aku nggak mampu. Jadi ternyata Pak Bu, ketika kita tidak berbuat dolim kepada siapapun, itu adalah suatu amal yang istimewa di hadapan Allah. Maka dari itu, hati-hati tangan kita, hati-hati mulut kita, jangan sampai ya membuat kedoliman-kedoliman kepada orang lain. Karena ketika kita ya tidak berbuat kedoliman, kalau terlanjur kita segera minta ampun, minta
minta maaf, maka kita akan selamat di sisi Allah, tergolong orang-orang yang muttaqin, yang akhirnya ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan balasan surganya Allah yang khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Itu Pak Bu, ya, dalam surat Al-Imran ayat 133 ya, dan seterusnya. Itu orang-orang yang muttaqin, yang insya Allah ya kegolong orang-orang yang ashabul yamin. Karena kalau sampai ke derajatnya ya para nabi, para wali masih susah. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran itu, kita yang mengurangi ya perbuatan-perbuatan dolim, baik dari mulut kita ataupun tangan kita ataupun dengan anggota-anggota tubuh yang lain, sehingga kita bisa selamat ya nanti kembali benar-benar di hadapan Allah, bukan hanya Idul Fitri, dalam hari raya Idul Fitri saja, enggak, kembali di hadapan Allah ya, yang mendapatkan panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu, jiwa yang tenang, kembalilah ya di golongan para hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Amin. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan ampunan sehingga kita menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah seperti ayat tersebut. Kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna bi asal ghayat jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ja'alna wa auladana talamidana wa ahlana wa azwajana dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqan ibadatik wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal dhair wal masyatik. Salimna wa lahum min balaitin ya min adabil qabri ya min adabil akhirah wa ja'alna wa iyyahum wa walitina wa li asyarina min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladziina yadkhuluna al jannata bighairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azizu ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.